Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santojan Orlando. Saya akan mempresentasikan materi untuk UTS bahasa rakitan atau assembler. Mengenal apa itu bahasa rakitan? Bahasa rakitan atau assembler adalah bahasa tingkat rendah yang merupakan bahasa dasar komputer. Bahasa ini juga memerlukan logika yang cukup rumit, di samping instruksinya yang jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Kelebihan bahasa rakitan atau assembler memiliki fasilitas fungsi dan makro, ciri khas bahasa pemrograman yang menyebabkan program menjadi lebih mudah. Yang kedua, program dapat dibuat secara modular, dipecah dalam modul-modul kecil dan dapat diintegrasikan kembali. Yang ketiga, ukuran program lebih kecil sehingga lebih menghemat media penyimpanan. Untuk yang keempat, lebih dekat ke hardware sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, apa saja yang diperlukan untuk belajar bahasa rakitan? Sistem bilangan antara lain biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Pengenalan mikroprosesor, sistem memori dan pengamatan memori, interupsi dan interrupt. Ada juga register. Sistem bilangan. Untuk mempelajari bahasa rakitan, kita harus mengenal beberapa sistem bilangan yang sangat berguna dalam mengakses port ataupun penghafal kode ASCII yang penting. Bilangan desimal sering kita gunakan sehari-hari untuk segala keperluan. Sedangkan bilangan lainnya sangat dibutuhkan dalam pemrograman bahasa rakitan atau assembler. Karena bahasa ini dipakai untuk menjalankan sistem mikroprosesor, setiap mikroprosesor memiliki bahasa rakitan sendiri. Adapun sistem bilangan yang dipelajari adalah sebagai berikut. Bilangan biner. Bilangan ini hanya mengenal 0 dan 1, sehingga bilangan ini berdasarkan 2. Cara mengonversi bilangan desimal adalah dengan mengalihkan 2 dengan pangkat n atau suku ke n. Seperti bilangan desimal mengalihkan 10 dengan pangkat n. Contohnya bisa dilihat. Oke. Selanjutnya, bilangan oktal. Bilangan oktal merupakan bilangan berdasarkan 8. Jadi bilangan ini hanya terdiri dari angka 0 sampai 7. Konversi bilangan oktal ke desimal mempunyai cara yang sama dengan bilangan biner, hanya memakai bilangan dasar 8. Contohnya ada 355 bilangan oktal ke desimal. Berikut contohnya. Bilangan desimal. Bilangan desimal ini sudah tidak asing lagi karena sudah dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan ini terdiri dari angka 0 sampai 9 menggunakan dasar 10. Bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan dasar 16 terdiri dari 0, 9, A, B, C, D, dan F. Dipakai dalam kode ASCII dan kode-kode lainnya. Cara mengkonversikan ke bilangan desimal sama dengan biner dan oktal. Contohnya sebagai berikut. Oke, lanjut. Memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer dan letaknya dalam CPU atau Central Processing Unit. Lanjutan dari memori berkapasitas 64 KB berarti memiliki kemampuan merekam hingga 64 kali 1024 byte data. Suatu media penyimpanan berupa hard disk 10 M berarti memiliki kapasitas merekam 10 kali 24 kali 24 byte. Istilah dalam memori yang sangat lazim dan sering ditemui dalam setiap pemrograman bahasa rakitan adalah bit atau singkatan dari binary digit, byte adalah 8 bit, word adalah 2 bit. Memori pada dasarnya dapat menyimpan data program yang bersifat sementara. Memori memiliki jalur data dan jalur alamat atau address agar dapat diidentifikasi oleh mikroprosesor pada saat sedang membaca data dan program.
Memori memiliki kapasitas satuan byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan lain-lain sampai atasnya. Pengamatan memori diatur berdasarkan pembagian segmen dan offset. 1 byte data di memori memiliki 1 alamat offset. Petunjuk alamat memori dilakukan oleh CPU dengan memanfaatkan register BX. Pencatatan alamat memori dapat ditulis dengan DS banding BX atau DS banding BX tambah DI. Interrupt dan register. Pengertian interrupt, suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Pengertian register yaitu register yang berfungsi untuk menyimpan sementara hasil dari tahapan operasi, aritmatika dan logika pada mikroprosesor. Tujuan interupsi ialah secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul I/O ataupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tapi terkendali terletak pada CPU. Di samping itu kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi dapat sebagai sinkronasi kerja antar modul. Macam-macam interupsi adalah interupsi BIOS dan standar di semua komputer yang baik menggunakan sistem operasi DOS atau bukan. Lokasi interupsi vektor tabelnya ada di alamat absolut seperti yang dijelaskan pada 000H atau 007FH. Lokasi adalah interupsi DOS. Interupsi ini hanya dapat pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS dan interrupt handler-nya ada di load kemudian memori oleh DOS pada saat DOS digunakan. Lokasi interrupt vektor tabel ada alamat absolut di 07FH, 3FFH. Berikutnya macam-macam register. Macam-macam register ada 5. 1 general purpose register atau register serbaguna. Pointer register juga ada, index register juga ada, segment register juga ada, yang terakhir flag register. Register AX itu berfungsi sebagai tempat sementara hasil suatu operasi aritmatika atau logika. Kalau pointer register ini untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori dipakai saat operasi perpindahan data. Kalau index register sama dengan pointer register, sering digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data dan lokasi memori pada string. Untuk segmen register, membentuk alamat memori untuk data. Pada operasi real mode, suatu segmen register akan berada dengan segmen register pada operasi proses mode. Untuk flag register sendiri itu berfungsi untuk menunjukkan status keadaan saat dari mikroprosesor. Kayaknya udah cukup untuk materi bahasa rakitan ini. Sekian dan terima kasih.